Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua. Perkenalkan, saya Rizky Fridion dengan NPM 21130220036 yang akan memandu dalam video pembelajaran kali ini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari rangkaian kapasitor. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran dalam kapasitor rangkaian seri dan paralel dengan akurat. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, apakah teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga selalu siap ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita simak terlebih dahulu video fenomena berikut ini. Berdasarkan video fenomena tadi, tahukah kalian mengapa kapasitor tersebut dapat meledak? Ternyata, meledaknya kapasitor dalam sebuah rangkaian dapat dikaitkan dengan konfigurasi rangkaian itu sendiri, baik itu rangkaian seri atau paralel. Jika terdapat ketidakseimbangan kapasitansi atau jika tegangan total melebihi rating tegangan salah satu kapasitor, maka kapasitor tersebut dapat mengalami tegangan yang lebih tinggi daripada yang dirancang untuk ditangani, yang dapat menyebabkan ledakan. Nah, bener gak nih pendapat teman-teman semua? Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Pertama kita pahami terlebih dahulu apa itu kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Ini adalah gambar kapasitor. Kapasitor yang tersedia di pasaran memiliki berbagai bentuk, jenis, ukuran, dan kapasitansi. Sebuah kapasitor pada umumnya diberi label nilai kapasitansinya. Produk-produk elektronik secara umum untuk mendapatkan nilai kapasitansinya sesuai dengan yang dibutuhkan dibuat dengan merangkai beberapa kapasitor secara seri atau paralel. Nah, maka kita akan mempelajari tentang kapasitor secara seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri kapasitor. Gambar menunjukkan 3 kapasitor dengan kapasitansi masing-masing C1, C2, dan C3 dihubungkan dengan sebuah tegangan V. Jika tegangan pada ujung-ujung kapasitor adalah V1, V2, dan V3, maka V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Substitusikan persamaan Q sama dengan C kali V atau V sama dengan Q dibagi C, sehingga diperoleh Q total per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Setelah itu, sesuai prinsip rangkaian seri, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Maka, didapatkan persamaan kapasitansi total untuk rangkaian seri sebesar 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Itulah rumusan dari rangkaian seri kapasitor. Selanjutnya, rangkaian paralel kapasitor. Pada gambar menunjukkan 3 kapasitor C1, C2, dan C3 yang dirangkai paralel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V. Berdasarkan hasil, setiap ujung-ujung kapasitor memiliki besar tegangan yang sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka sesuai prinsip rangkaian seri, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian substitusikan persamaan Q sama dengan C kali V. Maka diperoleh kapasitasi total untuk rangkaian paralel yaitu C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, maka itulah persamaan dari rangkaian paralel.
Selanjutnya masuk ke contoh soal. Dua kapasitor dengan kapasitansi C1 sama dengan 3 mikrofarad dan C2 sama dengan 6 mikrofarad lalu dihubungkan secara seri. Rangkaian tersebut dihubungkan ke sumber tegangan V sama dengan 9 volt. Hitunglah kapasitansi total dari rangkaian. Untuk mengukur kapasitansi total dari rangkaian seri, kapasitor dihubungkan secara seri itu dihitung dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, kita masukkan nilai C1 dan C2-nya. Tadi sesuai dengan soal, C1-nya itu 3 mikrofarad dan C2-nya 6 mikrofarad. Jadilah 1 per C total sama dengan 1 per 3 mikrofarad ditambah 1 per 6 mikrofarad. Selanjutnya menghitung C total. 1 per C total sama dengan 2 per 6 mikrofarad ditambah 1 per 6 mikrofarad karena kedua penyebut kita samakan. Sama dengan 3 per 6 mikrofarad. Dapat kita perkecil lagi 1 per 2 mikrofarad. Sehingga C totalnya sama dengan 2 mikrofarad. Selanjutnya, praktikum percobaan. Di sini kita akan mengukur besar kapasitasi dari rangkaian kapasitor seri dan paralel. Di sini ada kapasitor Miller yang dimana besarnya itu C1-nya itu 1 mikrofarad. Untuk seri dan paralel kita samakan 1 mikrofarad. Keduanya 1 mikrofarad ya. Lalu ada kapasitor elektrolit. Di sini tertulis 47 mikrofarad. 47 mikrofarad sebagai C2. Oke, keduanya sama, seri paralel. Langsung saja kita hubungkan kedua kapasitor Miller ini. Kita hubungkan secara seri sebagai C1 dan C2. Oke, kita hubungkan lalu kita baca. Di sini kita coba lagi. Berarti C totalnya itu 0,48 mikrofarad. Kemudian kita coba hubungkan secara paralel. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Dia juga sama ya sebagai C1 dan C2. Coba kita pasang lagi. Setelah itu kita coba baca. Oke, kita coba tunggu sampai angkanya berhenti. Oke, didapatkan C totalnya sebesar 1,92 mikrofarad. Selanjutnya kita menghubungkan untuk kapasitor elektrolit secara seri. Kita hubungkan sama seperti yang awal sebagai C1 dan C2 juga ya. Kita hubung secara seri lalu kita baca. Oke, didapatkan 23,1 mikrofarad. Setelah itu kita langsung hubungkan secara paralel sama seperti tadi caranya. Oke, kita coba hubungkan. Harap disambungkan secara benar ya. Untuk paralel ini harus sinkron dan sesuai peletakan dari kapasitor terhadap alat ukurnya. Jika sudah sesuai, kita baca. Tunggu sampai angkanya berhenti di 92,8 mikrofarad. Selanjutnya kita baca, inilah hasil dari pengukuran tadi, di mana untuk
rangkaian seri dia hasilnya setengah ya, setengah dari C1 dan C2, karena dia 1/C1 ditambah 1/C2. Di sini dia setengahnya, dengan catatan C1 dan C2 nya sama. Lalu kalau paralel dia dijumlah ya, jadi C1 dan C2 nya itu dijumlah sehingga hampir mendekati. Di sini C1 1, C2 1, C totalnya hampir 2, sama seperti yang kejadian kedua tadi. Ini rumusan dari rangkaian kapasitor seri dan paralel. Selanjutnya, tes penguasaan materi. Soal pertama, diketahui terdapat 3 kapasitor terangkai seri paralel jika C1 sama dengan 5 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, C3 4 mikrofarad. Maka kapasitas menggantinya adalah soal nomor 2. 3 buah kapasitor masing-masing bernilai 50 mikrofarad, 100 mikrofarad, dan 150 mikrofarad. Tentukan kapasitor pengganti jika ketiga kapasitor tersebut dihubungkan seri dan paralel. Soal nomor 3. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Soal 4. Terdapat rangkaian dengan 2 buah kapasitor yang disusun seri jika kapasitasinya masing-masing adalah 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad dan beda potensial rangkaian adalah 220 volt. Energi yang tersimpan adalah. Soal terakhir, 3 kapasitor dengan kapasitansi C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, C3 sama dengan 6 mikrofarad dihubungkan secara seri. Hitunglah kapasitansi total dari rangkaian tersebut. Wah, tidak terasa kita telah berada di ujung materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Maka dari itu, saya Rizky Fridian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.